Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz, ayah bunda, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 3 ya, 3 sekolah dasar. Dan untuk materi sebelumnya itu sudah Ustadz upload di website ekoisalifah.my.id, yaitu pembahasan dahulu itu tentang Microsoft Word dan juga penggunaannya serta sisipan dan sebagainya, dan juga ada bab 5, 6, dan 7 ya, termasuk etika dalam berinternet dan juga penggunaan pencarian informasi atau mencari menggunakan search engine. Nah, bagi teman-teman yang sudah akses, terima kasih sekali sudah mau belajar menggunakan media tersebut dan ikutinya dengan baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas di bab 7. Namun karena kita di bab 7 juga sudah membahas etika dalam berinternet, maka kita akan fokus di mengenal web browser atau mencari informasi menggunakan mesin pencari ya. Oke, tujuan pembahasannya tentu supaya antum itu mengerti ya fungsi search engine dan juga bagaimana menggunakannya. Oke, baik, kita mulai saja. Jadi di pembahasan ini kita akan bahas tentang web browser ya, atau bisa disebut juga search engine-nya ya, yang untuk berburu informasi di internet ya. Pertama, web browser itu ada macamnya ya Naya, seperti yang udah kita bahas juga di media pembelajaran interaktif. Itu ada contohnya, produknya itu adalah web browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ya, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk mengakses web browser tentu kita membutuhkan jaringan internet ya, seperti Ustadz ini udah connect wifi ya, ini pakai hotspot HP Ustadz cuman. Oke, jadi kalau sudah connect internet otomatis sudah bisa membuka web browser dan mengakses informasi tersebut. Sebagai contoh di sini, karena Ustadz hanya ada web browser dengan nama Chrome ini ya, Google Chrome ini adalah produk dari Google. Namun kalau di laptop anak-anak Ustadz itu ada Firefox atau Internet Explorer juga silahkan, boleh, sama saja. Di sini Ustadz akan buka Google Chrome. Caranya kita mulai dengan membuka Google Chrome, klik 2 kali ya, klik kiri, maka akan muncul lembaran ya, lembaran baru, new page atau page browser. Nah, di bagian yang di sini yang Ustadz klik ini adalah namanya address bar atau location bar. Ini berfungsi untuk memasukkan alamat website atau juga untuk memasukkan pencarian juga bisa kalau di Google Chrome. Nah, yang disebut search engine ini ada di bagian tengah ini ya. Ini adalah search engine-nya. Namun Chrome sekarang dia tidak harus di sana, di sini juga bisa ya. Tapi ini bagian search engine-nya. Disinilah kita akan memasukkan apa saja yang kita butuhkan untuk kita cari ya. Jadi ini adalah address bar, kemudian di sini adalah search engine-nya, dan untuk kesempatan ini kita pakai Chrome atau Google Chrome ya. Baik, sudah paham ya? Begitu mudah banget. Sebagai contoh, misalkan kita akses website Ustadz ya, apakah masih bisa? Kemarin media pembelajaran lengkap sudah Ustadz masukkan di sini semua.
Ini ya alamatnya kemarin. Di sini ada beberapa media pembelajaran interaktif. Oh, masih bisa ya? Oke. Oh, iya ya, ternyata masih bisa. Saya pikir nggak bisa ya. Nah, silakan teman-teman untuk mengulang kembali pembahasan-pembahasan yang akan kita uji kemampuannya di latihan akhir ya. Nah, silakan dibuka di sini. Dan ini memang internet Ustadz cukupnya lemot ya. Ustadz pikir tidak bisa dibuka karena domainnya habis. Ternyata masih bisa online ya, tapi lemot. It's okay, tapi anak-anak Ustadz sudah tahu ya. Silakan kunjungi ekoisalifah.my.id untuk melihat media-media pembelajaran. Sebagai contoh ini ya, ini ada media pembelajaran untuk kelas 4, nanti dia akan online. Oke. Banyak banget ya anak-anak Ustadz. Oke. Baik anak-anak Ustadz, selanjutnya kemarin juga Ustadz sudah share pembelajaran menggunakan itu ya, Google Form, disertai videonya juga di sana. Oke, baik, kita kembali ke pembahasan mengenai web browser ya. Nah, ini tadi kita sudah mencoba memasukkan address atau alamat ya. Alamat itu ada di address bar. Tadi adalah alamat website Ustadz, yaitu ekoisalifah.my.id, atau mungkin bisa buka alamat website sekolah seperti SDIT Cross 1 Bengkulu.sch.id, seperti itu ya. Nah, di dalam internet itu ada istilah titik ya, dot, disebut dot ya. Misalkan kayak begini, misalkan SDIT mana nih, 1 Bengkulu kalau nggak salah ya, Bengkulu. Nah, ini titik dot, nah ini disebut dot, dan id .sch.id. sch ini adalah school, pendidikan, kemudian id adalah Indonesia ya. Kita buka saja. Nah, untuk memulainya itu diklik enter untuk membukanya. Nah, seperti ini, dan dia terbuka ya. Nah, ini alamat website sekolah kita. Baik, anak-anak Ustadz, kembali lagi ke web browser. Di sana ada namanya search engine. Nah, search engine ini sangat berguna sekali, karena disinilah kita mencari data informasi yang kita butuhkan, baik itu berupa gambar, dokumen, data, PDF, sound, suara, dan sebagainya ya, video, semua bisa dicari di sini. Nah, sebagai contoh di sini kita praktek untuk mencari misalkan gambar apa ya, planet bumi ya. Kita cari bumi, kita masukkan di situ. Ini yang kita masukkan ini adalah namanya kata kunci, dan kata kunci yang kita masukkan adalah bumi. Nah, di bagian di sini Ustadz silang aja, di bagian all ini akan menampilkan seluruh ya. Jadi seluruh data informasi berupa dokumen, data, gambar, video, dan sebagainya ya, begitu. Kemudian yang berikutnya yang sering kita pakai kalau kita ingin mencari gambar, kita klik image ya. Maka di sana akan muncul, biar ringan Ustadz tutup ya, akan muncul gambar-gambar bumi yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian ada juga video. Di sini ada berupa video. Nah, akan muncul video-video tentang bumi seperti kata kunci yang kita masukkan, yang nanti akan ke link ke YouTube ya, video, berita, dan sebagainya ya. Itu ya cara menggunanya, gampang banget. Terus di berikutnya kita ke bagian yang terpenting ya juga, itu adalah tools ya. Di tools ini adalah alat
alat pencarian, mesin pencari ini untuk menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan Ustadz ingin mencari gambar ya, kita buka dulu, sabar, gambar, kemudian Ustadz ingin mencari gambar terbaru ya, misalkan, dan sebagainya. Klik tool ya bagian sini, kemudian pilih times. Nah, times. Jadi di sini adalah update gambar itu di-upload atau gambar itu di-online kan. Misalkan kita mencari gambar, kalau anytime itu berarti semua gambar yang di-upload akan muncul. Tapi kalau yang past 24 hours atau 24 jam terakhir, ini berarti jam ini yang gambar bumi yang akan di-upload di 24 jam terakhir. Kita klik ya. Oke. Ya, seperti ini. Seperti kita ketahui di sini ada keterangannya 51 menit yang lalu atau 50 minutes ago, 60 hours ago ya, 16 jam yang lalu atau 1 jam yang lalu. Jadi ini yang terbaru. Jadi ini baru di-upload 1 jam yang lalu ya. Nah, yang upload siapa kita tidak tahu kecuali kita klik websitenya, nanti akan ada alamat websitenya. Oke, paham ya? Misalkan kita ingin mencari tahun lalu, past year atau minggu terakhir ya. Oke, nah ini kita buka ke terakhir. Jadi itu, nah misalkan minggu ini ya, dan 6 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, komplit pokoknya. Nah itu ya Nanostat. Jadi cuman seperti itu, gampang banget. Yang penting kita memilih apa yang kita inginkan. Oh iya, di tools ini juga ada yang namanya types ya, atau tipe gambar. Kalau ini kebetulan gambar ya, tipe gambar yang kita inginkan bisa berupa clip art, line drawing, atau GIF ya. Begitu. Kalau GIF ini animasi ya, biasanya seperti itu ya, seperti ini. Oke, kita ke anytype saja. Oke, tidak paham ya Nanostat ya? Kalau mungkin terlalu cepat, boleh di rewind video ini. Kemudian kita sudah paham cara buka gambar tadi ya. Kemudian ke website, kita coba buka website atau dokumen atau data informasi yang berupa teks ya, textbook. Misalkan tentang bumi, di sini ada di bumi Wikipedia Bahasa Minang. Coba kita diin aja, bumi Wikipedia Bahasa Indonesia. Ini tadi maksudnya bahasa Minang ya, mungkin teman-teman yang dari Minang bisa menggunakan ini, cuman kita akan pilih bahasa Indonesia. Maka di sini akan muncul pengetahuan tentang bumi ya, sangat komplit banget, dan ini yang disebut dengan literasi digital. Jadi teman-teman kalau ingin tahu apapun yang ada di dunia ini bisa menggunakan search engine ini, dan tentu harus berhati-hati. Teman-teman juga harus memperhatikan sumbernya, apakah itu benar-benar terpercaya atau tidak ya. Seperti ketika kita belajar tentang etika berinternet, kita harus bisa membedakan itu hoax, berita palsu dan berita sebenarnya ya. Oke, selanjutnya itu kemudian ada maaf ya, ini berisik banget, saya di depan banyak anak-anak pada main. Nggak apa-apa ya, masih kedengaran kan. Berikutnya adalah kita cari map, juga bisa ya. Kok map bumi itu sih ya, tunggu. Nah ini map ya, nanti ini bisa anak-anak coba ya. Di sini klik di sini apa aja boleh, cari rumah makan misalnya begitu. Baik, terus di berikutnya ada video ya, video juga bisa. Oke, ini langsung ke YouTube ya. Jika kita buka planet bumi super yang bisa jadi rumahnya kayak gitu misalkan.
dia akan dikirim ke YouTube dan akan membuka filenya, videonya maksudnya. Planet layak huni terjauh ya? Adalah Cap. Oke. Baik, gitu ya Nana Ustadz, bagaimana kita menggunakan search engine dan bagaimana mengakses dashboard. Dan Ustadz pikir antum semua sudah cukup mahir kayaknya. Seperti ini sangat mudah banget. Ya, sangat mudah. Hanya saja Nana Ustadz perlu Ustadz ingatkan bahwa di dalam internet itu seperti pedang dengan dua mata tajam ya. Semuanya bisa, kalau kita tidak hati-hati, bisa mengenai kita sendiri. Tetapi kalau kita berhati-hati, maka ketajamannya itu akan lebih bermanfaat. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan informasi dari internet yang salah ya, yang tidak sesuai begitu ya. Nah, alias hoax ya, atau hoax. Oke, hoax ya. Nah, itu tadi bagaimana kita menggunakan web browser ya. Dan selanjutnya bagaimana kita menyimpan ya. Oke, kita coba dari yang menyimpan dulu, dari yang berbentuk teks ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita buka lagi tentang teks tentang bumi tadi. Oke, kita buka bahasa Indonesia. Nah, ini bisa diolah dengan software yang sudah kita pelajari, yaitu misalkan Microsoft pengolah kata ya. Ya, misalkan anak-anak Ustadz ternyata ada ingin memindahkan teks tersebut ke Microsoft Word. Mana Microsoft Word-nya? Ini dia misal. Nah, ini silakan teman-teman pindah secara manual boleh ya. Di copy gini, di blok begini. Ini manual ya, sebentar, sabar ya, begitu. Ini yang paling sederhana di manual, di blok, klik kiri, copy ya kan. Kemudian dimasukkan ke Microsoft Word ya. Nah, sudah kan? Sudah. Nah, itu kalau copy. Kemudian tapi kita juga bisa menyimpannya berupa Microsoft berupa HTML ya. Caranya adalah arahkan ke tombol 3 web browser, kemudian klik ke mana ya? Kok kagak ada? Save. Nah, ini ya, more tool. Saya ulangi, tombol 3, kemudian pilih more tools dan pilih save page. Nah, silakan teman-teman mau pindah kemana, misalkan di sini ya, di download sebagainya, di sini teman-teman save. Nanti akan berupa page seperti ini dan bisa dibuka kembali secara offline. Itu cara menyimpan sederhananya. Kemudian untuk yang gambar ini lebih gampang lagi, tapi ingat ya teman-teman, di data informasi itu ada yang namanya copyright. Jadi jangan sembarangan kita mendistribusikan dan mengaku-ngaku ya kalau itu buatan kita begitu. Kadang akan ada copyright itunya, peringatan seperti itu ya. Nah, misalkan kita ingin image ini ya, gambar, kita ingin menyimpan gambar bumi ini, dan ini sepertinya dari Kompas. Caranya sudah kita buka, maka klik kanan, kemudian buka save page as. Nah, ini save page as, kemudian save. Nah, ini otomatis sudah tersimpan di save page as. Nih, sudah tersimpan. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat apa yang ingin kita buat mengenai bumi itu. Gambarnya bisa dimasukkan di Microsoft Word seperti yang sudah kita pelajari. Nah, itu ya cara penyimpanannya. Jadi kita tadi sudah tahu cara menggunakannya, memanfaatkan toolsnya, dan juga menyimpan data informasi yang berupa gambar dan juga teks. Nah, untuk video ini kita akan pelajari nanti, karena kalau untuk download ini biasanya menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, seperti download manager begitu, atau menggunakan links ya, link downloader cloud begitu.
Nah, begitu anak-anak Ustadz, singkat saja yang ini yang belum kita pelajari, yaitu prakteknya seperti ini. Ustadz harap antum paham tentang Microsoft mengenai web browser ini. Oke, sekarang kita buka dulu supaya antum tahu macam Microsoft lagi, macam web browser ya. Nah, oke. Salah tulis, tapi jangan khawatir, dia cukup cerdas. Walaupun kita salah tulis, dia bisa memperbaikinya. Itu hebatnya. Nah, ini dia ya, macam-macam web browser. Di sini ada Chrome nih ya. Nah, nih kita buka. Masuk ke website dong. Kita buka yang terang deh. Ini dia ya. Oke. Bentar. Oke, ini kita buka. Mana tadi? Oke, ini open in new tab. Oke. Nah, itu ya, ada contoh beberapa aplikasi atau software web browser. Ini ada Firefox, ada Vlog, ada Explorer, banyak banget ya. Namun kalau Ustadz sendiri sering Ustadz pakai, ini ada Chrome dan Firefox ya. Itu yang sering Ustadz pakai, yang tidak terlalu banyak itu hardware dan iklan. Oke, begitu saja anak-anak Ustadz ya. Semoga di pertemuan ini antum sudah paham bagaimana menggunakan web browser, yaitu menggunakan address bar dan juga search engine atau mesin pencari ya, dan juga pemanfaatan tool di web browser Chrome ya, dan juga yaitu menyimpan, memindahkan informasi dari internet ya. Oke. Yang juga tentu cara mencarinya ya, sangat mudah kalau mencarinya tadi ya, cukup masukkan ketik kata kunci. Nah, itu saja anak-anak Ustadz, semoga bermanfaat. Dan untuk ujian kita, bukan ujian sih, latihan kita di pengetahuan semester 2 itu adalah bab 5, 6, dan 7 ya. Untuk bab 5 itu yaitu dulu tentang menyisipkan diagram ya, masukkan diagram, atau ada juga tabel ya di situ. Kemudian ada juga yang bab 6 itu adalah tentang kreativitas ya, membuat karya di Microsoft Word ya. Banyak ini yang sudah kita pelajari, seperti memasukkan bingkai, macam-macam. Tapi kita tidak waktu itu tidak praktek lebih ke karya ya, kita lebih ke bagaimana cara membuatnya aja ya. Oke, kemudian yang terakhir bab 7 tentu saja masalah informasi internet ya, yaitu mencari informasi menggunakan internet tadi, yaitu etika berinternet dan juga web mencari informasi di internet. Begitu anak-anak Ustadz ya, semoga antum tetap semangat meskipun COVID begini ya, belajarnya online. Ustadz tahu itu cukup kurang mengenakan ya, belajar secara online nih ya, karena nggak ketemu langsung dan tidak praktek di lab ya. Itu kalau kekurangannya. Dan ingat ya anak Ustadz, ketika kita saat ini memang harus lebih dekat dengan internet, kita juga harus berhati-hati dan memiliki filter harus menyaring diri ya sebelum kita membuka internet. Jadi sebelum kita memegang HP atau membuka laptop untuk online, pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan. Nah, begitu, fokus. Karena ketika kita masuk di internet itu ya bisa mengirimkan kemana-mana, akhirnya kita tidak fokus. Misalkan seperti kita ingin belajar tentang planet, fokus di planet begitu. Dan juga hati-hati dengan konten-konten yang merusak psikologi ya, dan konten-konten yang tidak sesuai dengan
usia antum ya, karena saat ini itu sangat pertebaran di mana-mana. Jadi tanggung jawab itu bagaimana lebih baiknya itu antum didampingi oleh ayah bunda antum. Baik, karena sudah waktunya sholat, kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini tentang web browser ya, yaitu kita menggunakan software Chrome dan cara-caranya. Akhir kata Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ucapkan Alhamdulillah.